Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindika Safitri dengan NIM akhir 1009. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul kerajaan Blambangan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian dari Kota Banyuwangi tentunya sebagian dari kalian udah ada yang tahu nih asal-usul kerajaan Blambangan. Nah, di sini aku akan membahas asal-usul kerajaan Blambangan tersebut. Mari kita simak videonya. Kerajaan Blambangan atau yang dikenal dengan Kerajaan Blambangan adalah kerajaan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Blambangan dikenal sebagai sebab Kerajaan Blambangan yang memiliki pusat pemerintahan yang berpindah-pindah ke beberapa titik di sekitar tapal kuda. Kerajaan Blambangan diperintah oleh raja-raja dari keturunan dinasti Raja Majapahit. Dulunya, Kerajaan Blambangan pernah menjadi bagian dari wilayah Lumajang Tingangjuru yang dipimpin oleh Aryawi Raja dan Punambi pada tahun 1293 sampai 1316. Ibu kota Lumajang Tingangjuru berada di kota Lumajang atau yang biasa disebut dengan Lumajang. Selain Blambangan, dua juru atau kadipaten lainnya adalah Sadeng di daerah Puger Jember dan Keta di daerah Besuki Situbondo. Kerajaan Blambangan adalah kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan ini diperkirakan telah ada pada akhir era Kerajaan Majapahit dan berdiri hingga abad ke-18. Sejarah awal terbentuknya Kerajaan Blambangan bisa dikatakan kurang jelas. Akan tetapi diketahui bahwa Kerajaan Blambangan dulunya merupakan bawahan Majapahit dan menjadi tempat pelarian bagi Bre Wirabumi yang tersingkir saat terjadi perebutan tahta di Majapahit. Pada tahun 1478, saat keluarga Kertabumi yang melarikan diri ke Blambangan dipimpin oleh Lembu Miruda. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, Blambangan berdiri sendiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa. Menurut Babat Sembar, Lembu Miruda kemudian mendirikan pertapaan Wiraputi di hutan Blambangan dan berdoa agar putranya menjadi raja di ujung timur Pulau Jawa. Doanya pun terkabul. Menjelang awal abad ke-16, cucu Lembu Miruda yang bernama Bima Koncar telah meneguhkan dirinya sebagai Raja Blambangan. Masa kejayaan Kerajaan Blambangan dari laporan Tom Peirce diketahui bahwa Bima Koncar memiliki putra bernama Menak Pentor atau Pati Pentor yang berhasil memperluas wilayah Blambangan. Pada masa itu wilayahnya meliputi penghujung timur Pulau Jawa hingga Lumajang di bagian selatan dan Panarukan Utara. Letaknya cukup strategis karena dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya, sehingga banyak memiliki pelabuhan. Nah, salah satu pelabuhan di pesisir utara Blambangan yang paling terkenal ialah Panarukan, yang menjadi salah satu persinggahan terpenting bagi kapal-kapal yang hendak melanjutkan pelayaran ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Di bawahnya kekuasaan Menak Pentor, Blambangan menjadi kerajaan yang kuat, kaya, dan makmur. Jumlah penduduk yang banyak dan tetap hidup makmur karena panen yang dihasilkan sangat melimpah. Selain itu juga, Blambangan juga banyak menghasilkan kuda beserta budak. Kerajaan Blambangan pernah diperebutkan oleh kerajaan lain selama hampir 3 abad. Kerajaan Blambangan berada di antara dua golongan politik yang berbeda, di antaranya yaitu negara Islam di barat dan kerajaan Hindu di Bali yang meliputi daerah Gegel, Buleleng, dan Mengwi di timur. Menjadi satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri di Jawa, Blambangan sudah tentu menjadi incaran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan yang mencoba menaklukkan Blambangan diantaranya adalah Demak, Pajang, dan Kesultanan Mataram.
Karena konflik berkepanjangan dengan Kesultanan Demak, sumber daya kerajaan Blambangan terkuras habis. Setelah Demak mundur, giliran negeri di sisi timur di seberang selat, yakni Kerajaan Keke dan Mengwi yang menyerang. Antara tahun 1550 sampai 1570, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Keke. Pada selama masa kekuasaan Santaguna, Blambangan mendapat kunjungan delegasi Portugis yang berhasil mengajak beberapa keluarga kerajaan masuk Katolik. Kemunduran kerajaan Blambangan disebabkan oleh pengganti Santaguna adalah putranya yang dikenal sebagai penguasa lemah hingga mengakibatkan kemunduran Blambangan. Meski Bali ikut turun tangan membantu Blambangan, serangan Pasuruan dapat menghancurkan kerajaan pada sekitar tahun 1597 dan membunuh semua keluarga kerajaan. Kekosongan ini lantas dimanfaatkan kembali oleh Bali yang menempatkan wakilnya bernama Singosari yang bergelar Tawang Alun I sebagai penguasa Blambangan. Kemudian pada tahun 1638, Kesultanan Mataram dapat menduduki Blambangan, hingga membuat Tawang Alun I terpaksa melarikan diri, sementara putra mahkotanya Mas Kembar menjadi tawanan. Ketika Mas Kembar kembali ke Blambangan dan naik tahta pada tahun 1645 dengan gelar Tawang Alun II, Bali langsung melancarkan serangan. Alhasil, pertempuran antara Bali dan Mataram pun berkobar di Blambangan dan berakhir dengan kemenangan Mataram. Setelah itu, Blambangan justru dapat melepaskan diri dari Mataram. Tawang Alun II pun dianggap sebagai salah satu raja terbesar Blambangan karena dapat melindungi rakyatnya meskipun terlibat dalam berbagai peperangan yang tiada habisnya. Di sisi lain, konflik di antara Blambangan dan Mataram tetap berlangsung selama beberapa dekade berikutnya hingga melibatkan VOC dan Bali. Keruntuhan kerajaan Blambangan terjadi pada akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Pada akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, Blambangan kembali diperebutkan oleh Bali, yaitu Buleleng dan Mengwi, Mataram, dan VOC. Dalam perebutan ini, VOC muncul sebagai pihak yang mendapatkan kemenangan dan menanamkan kekuasaannya di Blambangan. Salah seorang cabang anggota keluarga Raja Blambangan bernama Mas Alit kemudian diangkat oleh Belanda menjadi bupati dengan gelar Temenggung Banyuwangi I pada tahun 1773 sampai 1782. Pusat pemerintahannya yang semula berada di Pampang kemudian dipindahkan ke Banyuwangi. Sekian video dari saya tentang asal-usul kerajaan Blambangan. Saya Rindika Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.